Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Yubi TV, bagaimana kabar Anda? Yubi Talk kembali hadir di hadapan Anda, kali ini bersama saya Amalia Rizky. Serangkaian program-program menarik selalu kami sajikan untuk Anda. Kali ini sebuah topik khusus kami hantarkan kepada Anda, yakni dengan tema Kabupaten Malang sebagai pusat objek dan daya tarik wisata, alam, budaya, dan minat khusus di Jawa Timur. Telah hadir di studio Yubi TV, Bapak Made Arya Wedantara SHMSI, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Selalu baik. Selalu baik ya Pak ya, terima kasih sudah berkenan kembali hadir di sini. Dan hari ini pula, melengkapi untuk perbincangan kita telah hadir penggiat pariwisata aktif dan juga saat ini beliau aktif sebagai room manager di Yubi Hotel, yakni Ibu Nina Eviana. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Tambah cantik sekali Ibu hari ini dengan kebayanya. Dan juga menemani Bapak Made merupakan pemuda yang aktif di Kabupaten Malang. Ada Fatur Rozier, salah satu perwakilan dari Paguyuban Jokororo Kabupaten Malang. Halo Fatur. Halo Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, untuk mengawali perbincangan kita, mungkin saya ke Bapak terlebih dahulu Pak, untuk memberikan informasi kepada pemirsa mengenai Kabupaten Malang. Ini kan sebagai salah satu kabupaten dengan kawasan yang begitu luas ya Pak ya, salah satu yang terluas di Jawa Timur. Itu bagaimana perkembangannya saat ini dan visinya dalam beberapa tahun ke depan seperti apa? Ya. Terima kasih Mbak Lia. Memang kalau kita bicara Kabupaten Malang adalah salah satu daerah yang terluas setelah Banyuwangi ya. Kalau kita lihat dengan 33 kecamatan yang kita punya, otomatis dari 33 kecamatan itu sangat banyak sekali potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga potensi-potensi itu salah satunya adalah potensi wisata yang kita miliki. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Malang ini adalah salah satu miniatur dari potensi wisata se-Jawa Timur sebenarnya. Karena kita punya wisata alam, kita punya wisata buatan, kita punya wisata religi, ada wisata budaya, kemudian wisata minat khusus. Sebenarnya ada ikon kita yang dari Pak Bupati Malang itu adalah kita punya Seven Paradise sebenarnya. Jadi Seven Paradise ya Pak ya? 7 keindahan dunia yang memang itu yang ada pada wilayah Kabupaten Malang. Dan itu sangat-sangat saya yakin bahwa sangat banyak nanti wisatawan mancanegara atau masa wisatawan dalam negeri yang akan kepingin nanti akan datang ke Kabupaten Malang. Itu harapan kami. Ya. Berbicara mengenai wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Malang ini Pak, adakah peningkatan signifikan dari tahun ke tahun Pak? Kalau kita melihat data statistik yang kita punyai Mbak ya, kita koordinasi dengan teman-teman dari semua pelaku pariwisata di Kabupaten Malang, karena kita sendiri punya satu kumpulan para pelaku pariwisata, ada dari travel, dari hotel, dan juga ada tempat-tempat budaya yang lain. Kita punya kelompok usaha pariwisata. Itu yang kita gandeng pada saat ini untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayah Kota Malang. Dari angka yang kita terima di situ sudah sangat signifikan bahwa satu tahunnya ada sekitar 2 juta lebih wisatawan domestik yang masuk dan 30-an ribu lah wisatawan luar yang datang ke Indonesia. Dan khususnya yang banyak itu dari Jerman dan dari Belanda yang sangat memikat hati mereka di wilayah Kota Malang. Antusiasmenya tinggi ya Pak ya, dari Jerman dan dari Belanda. Dari Belanda. Ya baik. Nah ini saya ke Bu Nina sekarang Pak. Kalau Ibu Nina tadi disampaikan oleh Pak Made Bu, bahwa Bapak selaku pimpinan sudah merangkul untuk pelaku pariwisata. Ibu sendiri melihat untuk Kabupaten Malang sendiri seperti apa Bu potensinya? Iya, untuk wilayah Kabupaten Malang ini memang sebenarnya kita punya aset yang sangat spektakuler ya. Jadi alamnya masih banyak yang perawan ya Pak, belum banyak disentuh gitu. Jadi masih banyak yang mungkin kalau wilayah lain sudah terjamah oleh teknologi, Malang ini masih belum banyak. Tetapi saya lihat memang peran pemerintah daerah sudah sangat banyak gitu. Jadi selain tadi disampaikan oleh Bapak, selain Malang itu disebut sebagai Seven Paradise. Itu kalau kita semua melihat ya masa lalu bahwa Malang Kabupaten Malang ini juga pernah diakui pada masa zaman Hindia Belanda itu tata kotanya ya Pak ya. Jadi sebenarnya Malang ini sejak dulu di wilayah Hindia Belanda sudah diakui sebagai tata kotanya. Jadi kalau kita lihat pantai-pantainya itu masih sangat banyak yang
perlu dikembangkan, perlu disentuh gitu. Artinya justru kalau wisatawan tuh sukanya karena masih belum Original ya. Karena Iya. virgin itu tadi ya Bu ya, karena perawannya itu ya. masih Iya, sangat iya. virgin. Betul. Jadi kalau untuk dari Ibu sebetulnya potensinya besar sekali tentunya ya Bu besar, ya. ya. Nah, sekarang untuk Fatur ini selaku generasi muda yang terlibat langsung ya Pak ya, Iya, betul ya, terlibat untuk langsung, ya. promosi pariwisata. Bagaimana Fatur memandang hal ini? Kalau mulai dari Kabupaten Malang sendiri, saya merasa terhormat untuk menjadi duta wisatanya Kabupaten Malang. Pertama karena memang dari duta wisata kita sendiri melakukan banyak survei sekali di tempat-tempat wisata. Kemarin seperti yang dilakukan dari Surabaya menuju Kabupaten Malang, kita juga sempat menyurvei di Tuban Pelangi, terus habis itu di pantai. Itu dan survei juga untuk di apa, Kawi. kalau saya Nah, boleh tahu? survei pariwisata tentang kawasan untuk di Kabupaten Malang untuk wisatawan asing. Nah, terbukti dari sana seperti yang dibilang dari Pak Made tadi, bahwa banyak sekali turis Belanda dan juga Jerman selain dari Asia sendiri. Bahkan di Gunung Kawi pun banyak sekali turis dari Singapura yang melakukan ibadah. Habis itu rutin setahun sekali untuk melakukan ibadah di Gunung Kawi. Iya. Gitu. Artinya kalau tadi disampaikan bahwa banyak sekali potensi wisata Pak, kalau dalam jangka waktu 1 tahun ini atau dalam jangka pendek saya tanyakan, kira-kira mau fokus kemana Pak ini Pak untuk promosi pariwisatanya? Iya. Memang begini, kalau kita lihat luasnya wilayah Kabupaten Malang ya, saya yakin bahwa yang awal kita jual itu sebenarnya adalah wisata alam ya, karena kita punya pantai yang begitu bagus, kemudian kita punya coban yang begitu bagus, sehingga kami terus terang aja dengan kalau memang kita memfokuskan semua, sepertinya waktu dan biaya mungkin tidak ada, maksudnya tidak akan terfokus ke situ, sehingga pada tahun ini kita berusaha membangun beberapa wisata pantai yang kami anggap layak untuk kita angkat pada tahun ini, yaitu di Sendang Biru. Kalau memang Balai Kambang kan sudah tahu semua lah ya, Iya. dengan keindahan ada puranya seperti itu juga nanti jadi alat salah satu tempat state-nya teman-teman ambil foto besok Jokororo itu. Oh ada event juga ya ada dari event Jokororo kita, ya? Karena mereka adalah salah satu aset kita dalam rangka menjual potensi wisata. Karena anak muda ini kan mereka sangat geloranya kan masih semangatnya tinggi, menggebu-gebu, sehingga kita rangkul mereka untuk mempromosikan. Kemudian ada satu lagi Pantai Lenggok Sono. Ya. Seperti yang Bu Nina bilang, pantai itu adalah sangat perawan sekali, Mbak. Ya, karena di situ saat ini sudah banyak sekali teman-teman dari Wisman, terutama yang teman-teman dari IF ya, mungkin pengajarnya di IF itu temannya Mas Adit itu banyak sekali mereka yang sekarang sudah mulai rutin datang ke Lenggok Sono, Bu Nina. Jadi mereka membawa anak-anaknya, kemudian membawa teman-temannya dari luar, karena di situ salah satu aset, salah satu lokasi pantai yang digunakan untuk belajar surfing. Di Lenggok Sono. Di Lenggok itu ya, Pak Sono. ya? Jadi sangat-sangat indah sekali di situ. Itu lokasi itu yang kita angkat pada tahun ini. Nah, di samping mengangkat satu lokasi itu, kita juga kepengennya masyarakat di situ, budaya masyarakat di situ juga mulai kita tata. Jadi bagaimana nanti turis itu tidak hanya bermain di situ, tapi mereka sudah bisa inap ya. Jadi kita satu bentuk ada juga homestay ada nanti di homestay. situ. Jadi nanti kita buat satu desa wisata Mbak Lia, kita buat homestay lah. Itulah tugasnya dari pemerintah Kabupaten Malang, kita membina beberapa rumah di situ sehingga nanti Wisman itu atau Wisnus itu tidak perlu bingung mencari tempat. Jadi kita bisa siap di situ dengan segala persyaratan atau kelengkapan yang sudah layak ditempati oleh wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Itu yang sekarang kita kembangkan. Bagaimana saya mengoptimalkan objek wisata itu dengan juga mengajak serta peran serta masyarakat di situ. Baik. Karena saya yakin bahwa tanpa adanya peran serta masyarakat di situ tidak akan bisa objek wisata itu bisa akan terekspos dengan baik. Baik, ya tadi mengenai ekspos, Pak. Ya. Ibu memandangnya seperti apa, Bu? Konsepnya bagus ya, Bu ya. Tapi mengenai ekspos sendiri apakah perlu ada trik-trik khusus, Bu? Betul. Jadi kalau kabupaten mungkin eksposnya yang kita kalah ya Pak ya, masih sedikit kalah walaupun itu sudah berbagai cara dilakukan karena memang Kabupaten Malang ini sangat luas. Jadi kalau kita bicara sepeta itu tidak mewakili, berbeda kalau wilayah lain kita bicara sepeta itu mewakili Malang, mewakili Batu, tapi kalau kita bicara kabupaten ini persebarannya kan di daerah ini dominan mungkin wilayah laut, ini adalah budaya. Ya, agrowisatanya juga mungkin ada ya. agrowisatanya juga di daerah Poncokusumo mungkin seperti itu. Nah jadi kita sendiri juga sebenarnya ini potensi Mbak, kalau di tahun-tahun 2010 ke belakang orang tren ke luar negeri dan sebagainya. Saya melihat bahwa tahun-tahun ini adalah titik jenuh di mana orang leisure itu lebih suka ke dalam ke masih tempat-tempat yang itu asli gitu. Saya setuju dengan konsepnya Bapak bahwa
sebenarnya tidak perlu buru-buru dibangun hotel yang banyak, tetapi desa wisata, pemberdayaan masyarakat gitu kan ujung-ujungnya juga bagaimana kita memberi kontribusi secara ekonomi gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya sih mendukung sekali kalau memang pemerintah programnya itu. Jadi orang berwisata nggak perlu mahal, nggak perlu pada golongan tertentu, siapa saja bisa melakukan gitu. Saya rasa akan menjadi diferensiasi kalau memang desa wisata itu akan tergarap gitu. Jadi ya masyarakat di situ juga lebih memberdayakannya lebih mudah, dan juga nanti efek samping dari perkembangan pariwisata saya rasa bisa ditekan kan gitu ya Pak ya. Jadi polusi itu kan tidak hanya polusi udara, polusi budaya itu juga yang harus menjadi pertimbangan. Itu yang justru lebih harus diwaspadai lagi ya itu Ibu ya. Kita ada suatu kegiatan wisata budaya ya. Kita mengangkat Kerto Aji itu Bu Nina. Jadi kemarin itu sudah kita ekspos. Jadi nanti itu agenda tahunan kita. Jadi mungkin nanti kalau memang diizinkan kita mungkin mulai bulan Juli nanti kita sudah ekspos apa aja kegiatan daripada Kabupaten Malang dalam rangka menjual potensi. Nanti kita bisa jual wisata budayanya, religinya, minat khusus, pantai dan alam semuanya itu akan kita ekspos mulai Januari. Kegiatan itu akan kita berikan kepada teman-teman dari UBTV sehingga masyarakat tahu bahwa pada bulan Januari ini apa kegiatan daripada masing-masing kegiatan di Pemda. Semuanya agenda bisa terpublish ya Pak ya, seperti itu ya. Ya, kalau dari Fatur sendiri mewakili teman-teman di Jokororo ya Fatur ya, bagaimana membantu untuk upaya promosi pariwisata dari pemerintah? Kalau dari saya sendiri kebetulan kemarin kita berangkat ke Raki-Raki. Nah, untuk berangkat ke Raki-Raki itu dikhususkan ada salah satu objek wisata yang diangkat di sana, dan kebetulan saya kemarin mengangkat yang disebut Bapak tadi adalah Poncokusumo sebagai salah satu desa wisata yang terkemuka di Kabupaten Malang. Nah, di sana itu merupakan salah satu paket wisata yang cukup lengkap. Gak cuma di sana ada homestay, tapi di sana juga mulai ada rafting. Habis itu rafting itu dikelola dengan dayung rafting. Dan dayung rafting ini merupakan salah satu paket wisata di mana nggak cuma rafting aja, tapi juga ada river tubing, habis itu makanan ala desa, dan di sana juga ada desa Ngadas, di mana desa itu disebut sebagai desa di atas awan. Kenapa? Karena kalau kita ke sana jam 3 sore, kita berasa di atas awan. Spesial sekali. Waduh, ini belum semua pemirsa pasti belum semuanya pernah ke sana ya. Langsung datang ke sana nggak itu? Iya, langsung datang ke sana. Langsung datang ke sana ya. Spot ya. Iya. Ya memang salah satu tempat yang disampaikan Mas Fatur ini sangat benar ya Mbak. Ngadas itu adalah memang salah satu gateway to sunrise sebenarnya. Makanya banyak sekali sebenarnya ikon yang akan kita jual tahun depan Mbak Lia, karena orang sekarang melihat Gunung Bromo kan, yang punya Bromo kan sekarang ada mulai Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang ya. Itu banyak sekali pintu menuju ke sana. Tapi sebenarnya kalau memang masyarakat tahu gateway to sunrise adalah sebenarnya lewat Poncokusumo. Jadi kalau mau ke Bromo harusnya lewat Kabupaten Malang ya Pak ya. Karena di sana juga kita siapkan seperti Mas Fatur bilang ada desa wisata, kita di situ ada untuk wisata petik buah ada, kemudian kita punya bunga-bunga krisan, kita punya rafting, kemudian juga ada yang pakai itu river tubing seperti itu. Jadi sangat lengkap kalau wisatawan sudah banyak ke situ. Jadi kebetulan teman-teman dari masyarakat Poncokusumo yang seperti saya bilang Mbak Lia tadi bahwa sangat sinergi mereka dengan kita sehingga mereka juga bisa menjual Bu Nina. Bagaimana mereka lewat Facebook, lewat Twitter, sehingga masing-masing personel di situ kita bina, kita berikan komputer. Dengan komputer itu mereka sudah bisa menjual asetnya mereka sendiri, sehingga per orang itu mereka sudah punya tamu. Oh yang betul Pak, seperti itu kondisinya? Ya, yang rutin setiap bulan itu ada. Mulai Jakarta, Bandung, kemudian dari luar negeri pun banyak yang melewat langsung. Langsung dari rumah ke rumah itu dari Pak? rumah ke rumah itu. Sehingga pembinaan kita sangat intens, bagaimana sekarang membentuk suatu kawasan itu karena bagaimana sih senangnya turis kan itu benar. Mungkin mereka mintanya ada air panas, kemudian tetap standar, cuma mereka ada air panas, kemudian ada kloset duduknya seperti itu. Bagaimana menata tempat tidur, terus bahasanya seperti apa, itu yang kita lakukan pembinaan kepada masyarakat sana sehingga Poncokusumo, ada Guguk Lakah, ada Ngadas itu sangat menjadi salah satu impian daripada wisatawan untuk datang ke situ. Karena mereka nanti bermain sampai dengan sore, mereka persiapan jam 2 naik ke Bromo. Iya, jadi satu paket lengkap langsung didapatkan ya Pak ya. Itulah gateway to sunrise itu ya. Yang ada di Poncokusumo tadi ya. Nah Ibu tadi berbicara ini kan ada potensi baru lagi Bu yang disampaikan oleh Pak Made. Yang saya ketahui biasanya tempat wisata yang masih virgin Pak, yang perawan itu aksesnya atau infrastrukturnya juga biasanya masih kurang memadai ya Bu ya. Nah kalau melihatnya bagaimana Bu? Apakah itu justru menjadi potensi atau
menjadi kendala, hambatan Iya, untuk kalau promosi buat pariwisata? saya itu tergantung dari kita pelaku pariwisata itu mengemas gitu ya. Kemasannya ya? Iya, kemasannya bagaimana? Seperti tadi saya juga di luar ini cerita sama Bapak bahwa saya punya sekelompok komunitas alumni UB yang masih muda-muda itu, bahwa mereka itu adalah khusus menciptakan tour di mana memang objek-objek yang diambil yang belum favorit gitu. Jadi memang modelnya adalah sedikit berpetualang. Itu untuk yang level muda. Untuk yang level tua ya kita kemasnya mereka bagaimana. Misalkan kita bawa mereka ke tempat tersebut memang bunyinya adalah tidak kita bunyikan piknik. Kalau piknik kan memang simple. Orang berpikir tidak akan ada sarana prasarana yang mewah, tetapi dengan apa adanya itu kita bawa orang menjadi refresh. Itu saya rasa di samping ada diikuti oleh perbaikan sarana prasarana, sebenarnya untuk pelaku pariwisatanya ini besar sekali peranan agent ya Pak ya, mungkin bagaimana mengemas. Kalau memang jelek ya jangan dibunyikan, itu sesuatu yang di sana banyak kemewahan dan ya memang itu adalah original. Iya. Apa adanya seperti ini. Justru ini belum banyak polusi, belum ini masih alamnya. Hanya tinggal bagaimana menonjolkan sisi unik atau kelebihannya gitu ya, Pak. Jadi memang kalau kita memang seperti Bu Nina bilang memang tergantung sudut pandang ya Mbak ya. Tapi kalau kami dari Dinas Pariwisata justru itu yang akan kita jual, karena apa? View yang ada di arah ke semua wisata di tempat Kabupaten Malang Bu ya, sangat bagus gitu. Mungkin dengan jalan mereka bisa jalan pelan-pelan, bisa melihat bagaimana sih indahnya panorama di sekitar jalan menuju ke pusat wisata tersebut. Seperti contoh kita mau ke Ngadas. Memang jalannya kita buat cor ya. Tapi dengan jalan cor itu kita bisa melihat, wah begitu bisa bagaimana tebing-tebing curam itu sama masyarakat Ngadas itu mereka bisa bertani dengan tebing ke kira-kira 70 sampai 80 derajat Bu ya. Itu curam ya Pak ya. Iya, mereka bisa bertani di situ. Jadi mungkin itu salah satu pemandangan untuk kita mencuci mata kita ya. Merefresh tadi yang disampaikan ya. Seperti itu. Justru itu salah satu daya tarik juga bagi wisatawan kalau menurut kami. Bentuk realnya untuk berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian itu tadi. Gini, kalau kita ngomongkan masalah pembangunan sarana prasarana ya Mbak Dia dan Bu Nita, itu memang jalan yang ada di Kabupaten Malang itu kalau kita ukur itu mulai dari Bali sampai Jakarta. Itu jalan yang ada kalau kita sambung-sambung di wilayah Kabupaten Malang, sehingga kita bisa dari Bali ke Jakarta ya Pak ya. Itu jalan sepanjang itu Bu punya kita. Jadi Bapak Bupati punya prioritas dulu untuk membangun sarana prasarana lain. Tapi kalau memang insya Allah tahun depan beliau akan diberi lagi oleh masyarakat Kabupaten Malang, beliau akan sangat fokus kepada peningkatan wisata di Kabupaten Malang. Jangka panjangnya seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik ya. Kalau sekarang kembali lagi Pak ke generasi mudanya, Fatur nih. Untuk mempromosikan itu bagaimana dengan media sosial? Apakah sangat terbantu? Iya, kalau media sosial kebetulan memang sangat membantu Mbak. Dari kita Jokororo sendiri pun kita juga punya yang namanya WordPress, habis itu Facebook, diinformasikan Twitter. dong, mungkin bisa nanti kalau untuk WordPressnya pemirsa. Jokororo itu jokororo.wordpress.com. Kalau Twitternya Jokororo @jokororokapmalang. Kalau Facebooknya Jokororo Kabupaten Malang. Nah di sana kita sering post yang namanya kita nanti tugas dimanapun pasti kita posting dan kita selalu menonjolkan sisi indahnya dari kita tugas itu gimana. Artinya semua potensi pariwisata yang teman-teman datang juga bisa diinformasikan di situ juga ya. Bahkan ngomongin tentang sudut pandang tadi, ada salah satu objek wisata yang unik di Kabupaten Malang ini adalah Gunung Kawi. Gimana kalau banyak orang itu berpikir kalau Gunung Kawi kan pesugihan? Gak cuma itu ternyata. Di Gunung Kawi itu alamnya sangat indah sekali. Bahkan kalau dari budayanya sendiri, Gunung Kawi ini merupakan salah satu kultur yang mix banget, di mana di sana itu rakyat Kejawen, terus abis itu Oriental dan juga Islam itu bergabung menjadi satu. Akulturasinya berarti kental ya di sana ya. Baik. Memang silakan. Tambahkan lagi ya Mbak. Ya memang seperti yang bilang Fatu, itu kita di Ngadas juga ada satu adat karo. Adat karo Pak di sana. Jadi masalah itu tuh banyak Budanya, ada Hindunya, ada Islamnya. Itu. Jadi mereka bersatu. Nanti saya akan nanti mungkin saya kerjasama dengan Mbak Lia juga dari TV. Pada bulan November, akhir Oktober ya, itu ada satu kegiatan adat karo namanya, Bu Nina, mungkin nanti bisa dijual ke paket wisata. Di situ bagaimana kita masyarakat sana sangat heterogen, tapi mereka sangat gotong royongnya sangat kuat. Bineka Tunggal Ikanya itu terlihat ya Pak. Dan mereka sangat menghargai adanya leluhur. Jadi mereka di sana pada saat adat karo itu mereka makan bersama. Itu ada di makam. Di makamnya leluhur itu dengan pengadaannya, anak bayinya, anak semua di situ. Jadi di situ ada satu dukun, nah itu nanti yang dukun itu nanti yang akan memulai upacara makan bersama itu.
sangat-sangat itulah salah satu potensi yang Sangat menarik ya, Pak ya? saya harapkan nanti masyarakat Malang Raya bisa ikut menyaksikan pada bulan Oktober nanti di Desa Ngadas. Ya. Saya membayangkan menjadi Pak Made ini jalan-jalan terus ya isinya ya. Sepertinya semua informasinya kan harus terjun Ya, langsung ke harus, lapangan ya, ya Pak ya. ya. Jadi enak sekali Jadi menjadi Pak mungkin kalau Made. setahun 365 hari saya bisa 380 hari. Karena kita lihat bahwa desa ada yang di kami kan 378 desa Iya, Mbak Lia. betul. Kalau satu hari saya satu desa lebih sudah setahun itu. Berarti hari ini ada Pulangnya desa habis. yang harus absen ya Harus Pak ya. absen hari ini. Baik Pak, kemudian kembali Pak mengenai industri pariwisata gitu. Ya. Masih berbasis kerakyatan Pak? Oh masih. Iya. Contohnya sudah jelas di kegiatan Jokororo kita bahari kerakyatan. Bahari Ya. kerakyatan ya Pak ya. Ya. Untuk mengoptimalkan industri kerakyatan itu seperti apa Pak upayanya dari pemerintah? Begini, kita memang sangat-sangat getol bahwa kegiatan satu potensi wisata itu tidak lepas dari bagaimana kita menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau memang masyarakat di sekitar situ bisa ikut kontribusi, otomatis mereka kan bisa berjualan, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya. Dan saat ini memang itu yang getol kita laksanakan karena tanpa masyarakat membantu dalam rangka menjual juga potensinya tidak akan mungkin kita akan pariwisata di desa itu akan maju. Termasuk juga dengan bagaimana ekonomi mereka sendiri. Jadi seperti itu yang kita kembangkan. Mudah-mudahan dengan sarana-sarana yang kita berikan kepada mereka dengan bantuan pembinaan, kemudian mungkin dengan sedikit modal dan juga sinergi dengan SKPD lain, mungkin dari Bina Marga dia menyumbang apa, dari Cipta Karya, kemudian dari Dinas Kelautan, sehingga benar-benar ekonomi rakyat di situ bisa benar maju dengan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Karena contoh-contohnya seperti di Bali kan sudah jelas bahwa itu diawali daripada masyarakat sendiri, bagaimana mereka bisa menjual potensi wisata yang ada di situ. Kalau memang kita dari pemerintah getol untuk menjual, terus masyarakat tidak mendukung pun ya tidak mungkin kan. Berarti harus ada tripartit bagaimana pemerintah, masyarakat dan investor itu bisa menjadi satu sama-sama menjual Potensi itu potensi ya. yang ada di. Kalau karakter masyarakat Malang sendiri seperti apa Pak? Saya Kabupaten rasa Malang dalam hal ini. kalau beberapa tempat yang kita lakukan pembinaan, saya rasa bisa kita mengarahkan mereka ke arah situ. Tapi memang butuh intens ya daripada pemerintah Kota Malang, mungkin juga nanti dari lembaga-lembaga sosial yang lain untuk bekerjasama membangun itu. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Iya. Karena juga banyak sekali sebenarnya potensi wisata yang ada, cuma masih kami keep dulu ya. Kenapa itu Pak? Nanti kalau disalib, ya gitu. Gimana Karena Pak? begini, Kabupaten Malang salah satu contoh juga, salah satu tempat yang dijadikan percontohan untuk daerah lain ya. Ini bagaimana kita mengemas sampah sebenarnya. Mungkin nanti itu akan dijelaskan oleh Bu Tri nanti pada saat Iya. next time ya. Baik. Jadi kami sudah koordinasi dengan Bu Tri bagaimana saya membuat satu desa wisata sampah. Itu mungkin yang nanti akan kita kembangkan. Wisata sampah ya Wisata Pak sampah. ya. Nah itu merupakan breakthrough atau bukan Bu? Seperti itu. Iya, jadi ini sebenarnya bagus. Saya jadi ikut semangat ya Mbak. Ikut semangat karena begini, sebenarnya saya kebetulan juga pelaku di PHRI ya Pak ya. Ini sebenarnya untuk Malang Kota ini kan sudah titik jenuh. Kita jenuh. Banyak hotel mau dibawa kemana, ternyata ada solusi. Kenapa ini nggak digarap? Kan saya rasa ini ide yang cukup bagus untuk kita Bersinergi ya, Bu, ya? bersinergi Iya. Pak. Jadi sudah ada 4.000 kamar di Malang itu Iya. dan tingkat okupansi terus turun karena juga kita setelah orang itu datang mau kemana sehingga itu tadi masa mereka menginap itu menjadi pendek, length of stay-nya nggak bisa panjang bulan. Tadi kalau ada 360 desa berarti mereka setahun juga bisa. Bisa ya di Malang terus mereka selama bisa setahun. kewalahan apalagi sudah ada fasilitas bandara kan ini juga Iya. lebih mudah lagi. Gitu. Namun berbicara mengenai bandara Bu, frekuensi penerbangan kita itu biasanya kan hanya pagi hingga siang hari. Iya. Itu menjadi kendala atau tidak Pak ya? Ya kalau memang kita buat kendala sih sebenarnya kalau untuk wilayah Kabupaten Malang sendiri kita memang kalau tamu dari asing itu kan memang banyak turunnya juga di Juanda ya Mbak ya. Di Surabaya ya Di Pak ya, Surabaya. International Airport. Jadi sepertinya sih tidak terlalu signifikan karena kalau memang mereka sudah suka dengan kegiatan alam ya pasti mereka datang lah dengan cara apapun entah itu turun dari ABD Saleh atau dari Juanda saya yakin no problem lah bagi mereka. Artinya bukan masalah Bukan yang besar masalah. ya Pak ya Iya, untuk yang bandara itu Cuma tadi ya kita Pak. perlu hanya membuat seperti Bu Nina tadi bilang ada paket aja yang memang saya sedang getol dengan teman-teman dari kelompok usaha pariwisata dengan ITC itu ya yang di Lawang itu bagaimana kita mengemas itu sehingga paket-paket wisata itu bisa menjadi alternatif kan ya. Begitu mereka turun di bandara itu kita sudah siap memberikan brosur.
contoh yang paling dekat ini Bu Nina dengan kegiatan PENAS itu. Penas, Kebetulan kan ya. kita ada PENAS Tanggal 31 ini ya Pak? ya, tanggal 2 Tanggal sampai ya itu sudah kita dari Dinas Pariwisata sudah menyiapkan beberapa voucher paket wisata yang nanti kita akan sebar di bandara, maupun di terminal maupun di stasiun kereta. Boleh diinformasikan secara singkat mungkin Pak, eventnya tepatnya di mana? Ya, Mungkin ada jadi, masyarakat yang ingin ya. hadir. Event Pekan Nasional ini adalah satu event nasional di mana mengumpulkan seluruh petani dan nelayan se-Indonesia. Nanti mereka akan membuat kegiatan di Kanjuruhan di pusatnya. Jadi nanti di sana mereka ada rembuk madya, kemudian berbagai macam rembuk dalam rangka untuk meningkatkan potensi kualitas daripada pertanian di Indonesia. Itu kita lakukan selama 1 minggu, mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 sampai tanggal 12. Itu di Kabupaten Malang. Itu sekitar hampir 50.000 orang. Jadi saya membayangkan bagaimana bergeraknya ekonomi di Kepanjen pada saat itu, karena kalau kita lihat 50.000 orang satu hari aja mereka mengeluarkan uang 200.000, berarti kan berapa puluh miliar selama satu hari, kalikan selama seminggu. Perputarannya Perputaran, itu ya Pak ya? nah, ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membagikan juga semangat masyarakat Kabupaten Malang untuk membangun Kabupaten Malang, karena kita juga pasti menjual wisata juga pada saat itu. Artinya pendapatan asli daerah dari pariwisata ini masih yang terbesar Pak, yang didapatkan dari sektor pariwisata? Kalau memang pada tahun ini belum sih Mbak ya, tapi mudah-mudahan dengan kita awali sekarang dengan menggandeng UBTV, kegiatan seperti ini kan, mudah-mudahan nanti ke depan saya yakin bahwa PAD akan menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Ada peningkatan yang signifikan ya Pak ya? Mudah-mudahan seperti dengan di Badung, di Bali kan itu kan memang PAD pariwisata ya bisa menghidupi. Itu mimpi saya ke depan nanti. Semoga ya Pak ya, semoga berhasil. Ya. Nah kalau Pak Made ini kan sudah sering terlibat langsung Bu ya dengan Joko Roro, dengan rekan-rekan Duta Wisata, bapaknya anak-anak begitu ya. Kalau Bu Nina sendiri memandang generasi muda Bu yang terjun dalam pariwisata seperti apa Bu? Seperti Fatur ini maksud saya? Iya, jadi memang tidak banyak anak muda seperti Fatur ini, makanya saya juga bikin komunitas anak muda yang memang sukanya adalah, kalau anak-anak sekarang yang sukanya bukan yang hanya modern ya, tetapi bagaimana mereka itu mengagumi potensi-potensi wisata Indonesia yang masih original itu. Jadi kalau sekarang kan cenderung misalkan ada pasar, atasnya pasar ada mall, kemari ya mall, tetapi tidak pasarnya ini bagaimana dibuat menjadi menarik, karena yang asli budaya kita kan sebenarnya yang pasar itu. Dan inilah uniknya Indonesia, harusnya kan gitu. Jadi bukan mallnya, kalau mall saya rasa di tempat lain ya itu walaupun itu dibutuhkan, tetapi mungkin bisa komposisi. Kalau anak muda saya rasanya perlu diajak masih ya Pak, kalau anak muda sekarang, walaupun tidak semuanya tidak suka gitu, banyak juga yang suka, tetapi untuk menjadi lebih banyak itu peran kita sebagai orang tua ini harus terlibat. Ada mungkin sebagai ibu yang sudah memang lama aktif di dunia pariwisata, ataukah ada ketakutan atau mungkin ada merasa nggak keren aktif di pariwisata, seperti apa sih Bu fenomenanya sebetulnya? Iya, kalau ketakutan sih enggak Mbak. Bukan ya, cuman ya, Bu, ya? khawatir aja. Kalau takut sama khawatir sedikit beda ya. Itu tadi, saya respect untuk yang dikembangkan di kabupaten ini, karena memang dibangunnya berdasarkan kerakyatan gitu. Jadi tidak mengeksploitasi alam itu berlebihan. Jadi cuman saya perlu juga harapannya Pak, sebagai saya juga masyarakat itu tadi, pada titik tertentu ada yang harus dihentikan, jangan diteruskan sehingga menjadi tidak imbang lagi, yaitu sebenarnya Kota Malang kenapa banyak karena memang alamnya sendiri sudah bagus gitu. Jadi bagusnya ini jangan dieksploitasi berlebihan sehingga menjadi yang aslinya ini habis. Tapi punah justru ya Bu. Ya, jadi justru masyarakat diajak terlibat dengan didewasakan, itu saya rasa pemerintah sendiri menjadi tidak berat karena dukungannya semakin banyak. Baik, iya. Bapak, Ibu, tidak terasa kita sudah hampir 30 menit ini berbincang. Seperti biasa, sebelum menutup untuk jumpa kita hari ini, Bapak, Ibu, dan juga Fatur ada closing statement yang ingin disampaikan? Silahkan dari Bapak. Ya, saya harapkan nanti semua masyarakat Malang Raya ya,
ikut membantu Pemerintah Kota Malang dalam rangka kita menjual potensi wisata di wilayah Malang Raya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, saya akan mendukung sepenuhnya program Bapak karena Sepertinya ini akan banyak kerjasama ini ya Bu ya karena setelah sebuah ini. Ya. solusi ya, sebuah solusi. Jadi buat pelaku hotel ini sebenarnya sudah, kenapa Malang terus hotelnya banyak, tetapi tidak ada solusi mau kemana gitu. Jadi paling convention selesai pulang gitu. Kalau ini kan bisa, saya rasa ini ide bagus Bapak. Ya. Fatur? Ya, kalau dari generasi muda, saya selaku generasi muda, mendukung kegiatan pariwisata itu menyenangkan banget. Cukup itu saja. Karena itu sudah mencakup segala kesan. Kalau menyenangkan pasti mencintai dan menyukai. pasti. Dan Ya. melakukan. Mudah-mudahan setelah ini bisa bersinergi iya. Bapak, Ibu, dan Fatur. Terima kasih sekali lagi Ya. atas kehadiran dan informasinya. Pemirsa, itu tadi serangkaian informasi yang dapat Anda memperkaya khasanah ilmu pengetahuan Anda, utamanya tentang pariwisata di Kabupaten Malang. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Amalia Rizky, mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum dan UBTV, be the best. Terima kasih. Mm-hmm.